Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Prodi Bangunan Gedung yang saya banggakan. Hari ini saya mewakili keluarga besar saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga seluruh apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk kepada pertemuan 11, di mana pada pertemuan ke-11 ini saya mengususkan untuk mengalokasikan pertemuan 11 dan 12 untuk mengenal lebih jauh bagaimana pelaksanaan ataupun realisasi di lapangan. Dimana untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai pengenalan perancangan beton di lapangan sesuai dengan referensi SNI terbaru tahun 2019 dan ICI. Untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam paparan berikut. Baik, untuk capaian pembelajaran, di mana untuk kompetensinya adalah mahasiswa mampu untuk memahami perancangan beton sesuai dengan referensi SNI terbaru, yaitu 2019, dan ICI di lapangan. Nah, terutama untuk aplikasinya pada bangunan gedung. Nah, dalam hal ini, indikator kompetensinya itu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui tata cara yang pertama, strategi pencapaian kualitas beton yang baik. Nah, ini mulai dari workability, kemudian dan lain sebagainya ya. Untuk pencapaian strength itu mahasiswa mampu untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang bagus untuk mencapai mutu beton yang baik. Kemudian mengetahui yang kedua target dari mix design. Mix design ini kita tetap mengacu kepada standar yang terbaru yaitu SNI 2019 ya. Yang di sini juga untuk mengetahui dan menjelaskan tentang ketetapan bahan penyusun beton ya, sesuai dengan SNI 2847 2019. Selanjutnya juga dari dasar yang sama mahasiswa juga mampu menjelaskan pemakaian semen dan pozolan ya. Yang selanjutnya ya, terkait dengan spesifikasi admixture yang diperbolehkan di dalam standar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu diharapkan mahasiswa mengetahui mengenal mix design dengan standar ICI. Nah, ini sebelumnya kita kan sudah mengetahui untuk standar SNI. Sekarang kita coba untuk mengenal ICI sebagai dasar untuk penyusunan mix design beton. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasanya ICI tersebut bukanlah suatu peraturan yang baru, tapi juga udah dijadikan dasar bagi SNI kita untuk penyusunan standar yang terbaru. Jadi sebenarnya ICI itu adalah isinya juga terdapat di dalam SNI sendiri. Cuman ICI ini berkembang dengan cepat sehingganya penerbitan peraturannya itu jauh lebih cepat daripada dibandingkan dengan SNI. Ya. Pada saat ini banyak kasus terjadi di lapangan saat ini terkait dengan mutu beton. Jadi setelah terjadi bangunan sekian lantai baru disadari suatu masalah. Nah, itu coba bayangkan apa yang terjadi jika pada bangunan tinggi dan berapa rumit dan kompleksnya permasalahan yang terjadi akibat mutu beton yang drop. Nah, kalau kita lihat bagian ini ya, untuk mendapatkan beton yang mutunya baik, kita butuh mix design yang baik. Sehingga kita bisa memperoleh nanti strength dan workability yang sesuai. Ini ada yang saya garis bawahi ini. Ini workability yang akan kita bahas. Karena kebanyakan permasalahan yang muncul di lapangan, kalau di trace back, ternyata bermula dari masalah workability. Ya. Nah, selain strength workability, selain itu kita juga harus concern dengan durability. Dan tentunya juga dalam pelaksanaan kita butuh good casting and curingnya. Pemadatan, perawatan, dan lain sebagainya harus dilakukan dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas khusus mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan nantinya namanya good mix design ya. Karena ini beton yang dihasilkan itu yang bisa kita sebut dengan beton spesifikasi ya, atau kuat tekan spesifikasi, atau kuat tekan ideal, atau kuat tekan potensial. Yang namanya casting dan curing tentunya harus dilakukan secara ideal ya.
skala kecil tentunya terlebih dahulu. Nah, goalnya kalau kita ingin merancang campuran beton, tentunya yang pertama yaitu memaksimasi strength ya. Dimana di sini strateginya kita bisa meminimais jumlah air yang kita campurkan. Kemudian kita mengontrol potensi-potensi bleeding atau segregasi yang mungkin terjadi. Karena kedua aspek ini memiliki impact yang serius terhadap kuat tekan yang dihasilkan. Kemudian biaya yang tidak mahal ya, dimana secara prinsip kalau kita merancang campuran beton, kalau kita menggunakan ukuran maksimum agregat yang gede, maka cenderung akan menghasilkan campuran yang ekonomis karena volume pasta cenderung lebih kecil. Nah, jika kita menggunakan agregat yang lebih gede, tentu kita juga punya batasan. Jadi takutnya akan menimbulkan masalah space yang ada di elemen yang akan kita cor ya, jarak tulangan dan sebagainya. Kemudian juga provide good durability ya, itu adalah goal yang ingin dicapai. Nah, ini suatu hal yang paling penting ya, karena belakangan banyak menjadi penyebab kenapa beton yang terpasang di lapangan itu bermasalah, yaitu workability. Kita kadang salah konsep. Jadi SLAM itu dianggap sama dengan workability. Jadi kalau SLAM tinggi, maka workability tinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Ini dua hal yang sebenarnya tidak ada korelasi langsung. Kalau dikatakan tinggi, maka workability tinggi, maka belum tentu. Karena SLAM yang tinggi dapat kita masukkan air yang banyak ya ke dalam beton kita. Nah, jika airnya banyak, justru beton akan menimbulkan segregasi, bleeding. Dan kalau segregasi artinya sulit untuk dilaksanakan. Jadi workability-nya nggak dapat. Jadi pengertian workability itu sendiri adalah kemudahan dalam mengerjakan beton ya. Kita memindahkannya, kita mencampurkannya, kita menempatkannya, kita memadatkannya. Bahkan pada akhirnya kita mudah memfinishnya ya. Mengerjakan finishingnya. Dengan minimum loss yang namanya bleeding, segregasi, honeycomb, itu bisa kita hindari. Dan kita diamalkan juga dalam SNI yaitu pada pasal 26 ya. Bleeding, segregasi, dan honeycomb harus dihindari semaksimal mungkin sesuai dengan SNI terbaru ya. Yang SNI 2019. Nah, untuk mendapatkan workability tentunya mortar harus cukup sehingga nanti jarak antar gravel itu ada gapnya ya, agak renggang ya. Sehingga yang namanya beton bisa mengalir tanpa terhambat oleh suatu friksi yang berlebihan. Kemudian juga semen paste-nya harus cukup untuk melubrikasi atau mengcover seluruh agregat termasuk pasir. Ya, jadi kalau itu berhasil, kita akan dapat menghasilkan beton yang memiliki workability-nya bagus. At the end juga mutunya juga bisa mencapai yang kita harapkan. Nah, kalau kita bicara tadi ya, segregasi, bleeding, itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Dan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap segregasi dan bleeding adalah jumlah air yang berlebihan. Kita banyak melihat di lapangan campuran beton, ya, kadang airnya sampai 210 kg per meter kubik. 210 gram itu suatu air yang terlalu banyak. Untuk beton misalnya FC 35 atau 40 gitu ya. Dan sudah pasti dengan air sebanyak itu bleeding ataupun segregasi punya potensi untuk terjadi. Apalagi kalau kita mengerjakan kandungan tinggi, di mana beton harus dipindahkan ke tempat yang lain dalam jarak yang cukup jauh ya. Nah, berapa kali juga pernah dilakukan evaluasi terhadap bangunan tinggi, terlihat apa yang namanya segregasi dan terbukti dari terjadinya bervariasi mutu beton pada lantai yang berbeda. Jadi semakin ke atas semakin kecil mutunya. Ya. Terlepas dari desain memang kadang terlalu ke lantai ke atas memang ada yang mendesain lebih kecil. Tetapi untuk beton yang mutunya sama ternyata ada variasi pada masing-masing story atau masing-masing lantai. Nah, itu adalah bukti segregasi terjadi. Karena segregasi itu adalah bahan-bahan pemisahan yang terjadi pada beton kita. Jadi pada tempat-tempat tertentu
yang terbawa cuman pas tanah air saja, agregat ketinggalan gitu, dan lain sebagainya. Gradasi agregat juga penting ya, untuk mencegah terjadinya segregasi ataupun bleeding. Nah, untuk mendapatkan mix design yang baik, artinya juga materialnya harus baik, memenuhi ketentuan yang ada, memenuhi ketentuan SNI atau ASTM, dan juga kita menggunakan agregat yang gradasinya memang bagus ya, ideal. Kalau dia ideal, karena ideal itu akan ada efek mengunci, sehingga yang namanya segregasi itu lebih sulit untuk terjadi ya. Lebih konsisten campuran beton kita, dan bahasa yang paling tepat itu adalah konsisten, sehingga beton yang memiliki kemampuan untuk tidak mengalami segregasi atau bleeding adalah disebut dengan beton konsisten atau tidak pernah berubah. Nah, harapan kita dalam kita mendesain campuran beton, produk beton kita itu harus yang konsisten. Nah, untuk bisa konsisten, kita tidak bisa mengandalkan campuran mixing ya. Air, semen, pasir, agregat kasar saja. Itu kurang. Kita butuh bahan lain yang mampu menyatukan bahan-bahan yang ada tadi supaya komposisi beton kita tidak mudah berubah dan sifatnya konsisten. Mau dipindahkan puluhan meter, dia tidak berubah. Jadi indikasi beton yang tidak konsisten atau mengalami segregasi itu gampang sebenarnya. Caranya itu pindahkan aja beton itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di mana sebelum kita pindahkan, kita tes dulu, selamnya kita tes. Gitu. Kemudian coba kita pindahkan 100 meter. Nah, apakah selamnya berubah apa tidak? Nah, kalau sampai selamnya berubah, berarti terjadi indikasi adanya perubahan sifat beton segar kita. Artinya dia tidak konsisten. Nah, coba bayangin kalau kita berbicara pengecoran gedung tinggi ya, multi-story, puluhan lantai, di mana pemindahan beton itu wah jauh. Kalau kita nggak pakai beton yang konsistensinya tinggi, maka akan bermasalah nantinya untuk beton kita. Nah, di dalam SNI 2847 2019 ya disebutkan komposisi bahan itu harus dibuat dengan memperhatikan komposisi aspek kekuatan, aspek durabilitas, dan aspek pelaksanaan ya. Kemudian terkait dengan kekuatan, itu ada beberapa koefisien yang harus kita penuhi juga ya, termasuk kekuatan minimum maksimum yang diizinkan ya, persyaratan durabilitas ya, yang kadang menuntut mutu beton minimum sekian ya, dan persyaratan kekuatan pada kebutuhan desain. Semua hal itu harus kita perhitungkan dalam menentukan FC prime yang digunakan untuk bangunan yang akan kita cor atau dikerjakan. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah FC prime itu harus didasarkan pada uji silinder. Dan FC prime itu adalah yang biasa disebut dengan kuat tekan spesifikasi, kuat tekan potensial, kuat tekan ideal, yaitu kuat tekan yang dilakukan dengan pembuatan sampel secara ideal. Kita buat sampel dengan ukuran kecil, dipadatinya gampang, dirawatnya pun direndam dalam bak air sampai saatnya nanti dikeluarkan untuk dites. Berarti semuanya itu ideal sekali. Karena tujuannya apa? Memang FC prime itu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa komposisi beton yang kita gunakan itu memang sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga mutu beton ideal itu tercapai. Nah, ini perlu kita bedakan dengan yang di lapangan. Yang di lapangan itu bukan FC prime, itu mutu beton terpasang namanya. Mutu beton terpasang itu ya berbeda dengan FC prime, karena banyak hal yang berbeda yang kita lakukan di lapangan. Ya, ngecornya lebih sulit, apalagi kalau ngecor plat itu nggak ada yang nahan, depan belakang kiri kanan itu bebas saja mengalir. Belum lagi bawanya, daerahnya luas, areanya cukup luas dan perlu mobilisasi yang jauh gitu. Apa yang di lapangan memang berbeda sekali. Jadi bukan FC prime kita sebut, tapi mutu beton terpasang, aktual, FC aktual kalau bisa kita sebutkan istilahnya. Nah, ada pasal juga di SNI kita 26431 yang mengisyaratkan ya bahwa suatu pekerjaan beton yang kita lakukan
itu harus konsisten, dalam artian begini, kita nggak boleh merubah-rubah bahan. Jadi kalau bahan yang ditentukan di awal, pas waktu trial mix, sampai dapat mutu yang kita inginkan, berarti itu harus dikunci, tidak boleh berubah. Kalaupun ada perubahan bahan, otomatis harus dilakukan lagi, dimulai dari nol, di trial lagi, dan lain sebagainya. Dan ini yang kadang kita juga nggak konsisten. Ya, tiba-tiba di tengah jalan, kuari batunya diganti, kuari pasirnya diganti. Itu nggak boleh sebenarnya. Boleh, tapi harus di backup dengan suatu trial yang komprehensif juga gitu kan, sampai kita yakin ini bisa dipakai. Nah, tapi kita di project kadang dilewat aja proses itu, dianggap ekivalen, jadi itu tidak boleh. Itu saya garis bawahi juga, banyak kejadian di lapangan sebenarnya. Nah, ini adalah batasan kuat tekan yang ada di batasan SNI kita. Ini masih sama di SNI sebelumnya ya. Di minimum untuk umum itu 17, untuk bangunan tahan gempa itu 21. Nah, ini sekali lagi, ini FC prime. FC prime itu adalah kuat tekan ideal, spesifikasi. Jadi waktunya di lapangan adalah, contoh yang dapat di lapangan 15 adalah, bukan berarti bangunan itu tidak memenuhi syarat. Dia belum tentu ya, karena itu aktual. Yang digaris bawahi adalah beton spesifikasinya, idealnya, potensialnya. Ya. Di lapangan ya nanti bisa lebih rendah daripada itu. Ya tentunya ada batas-batasannya. Bukan berarti kalau dia lebih rendah langsung kita clean atau kita delete bangunan tidak memenuhi syarat. Bukan seperti itu ya. Jadi kadang di lapangan juga mix up ya pemahamannya. Ya. Jadi harus bisa dibedakan antara FC aktual dengan FC prime. Ini dua hal yang berbeda. Terus terkait dengan kelas paparan, kita juga ada dalam SNI kita di pasal 19 nanti mempersyaratkan bahan-bahan yang harus kita gunakan untuk kondisi paparan yang khusus. Seperti paparan sulfat, paparan terkait dengan basah atau kering, dan juga paparan terkait dengan kandungan kloride, terutama untuk bagian-bagian daerah di dekat pantai. Nah, masing-masing ini nanti memberikan suatu konsekuensi. Di sini lihat kita ada kelas paparan ya. Kalau di laut itu kategorinya S1 ya. Laut. Nah, ini dikategorikan sebagai S1. Kita lihat di sini ada S0, S1, S2, S3. Ini tergantung kepada kadar sulfat yang ada di dalam lingkungannya ya. Kemudian yang ini adalah kontak dengan air ya. W1 itu yang seperti bak ya, DWT dan sebagainya ya. Kemudian yang C ini adalah yang kaitannya dengan chloride. Ya. Di sini tergantung pada kelas paparan ya. Di sini yang diatur ya, ada water cement ratio. Jadi FC prime minimum. FC prime minimum itu juga ada water cement ratio. Nah, sekarang disebut WCM ya. Yaitu water to cementitious ratio. Jadi kalau kita sudah memasukkan material cementitious lainnya ya, seperti fly ash, silikavium dan lain sebagainya. Nah, yang diatur bukan ini saja, termasuk juga jenis semen yang boleh dipakai, itu juga diatur. Misalnya kita berbicara untuk lingkungan laut, itu S1 ya. Nah, itu yang direkomendasikan adalah tipe 2. Ya. Atau tipe campuran atau blended ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa catatan lain yang bisa dilihat ya. Dan yang perlu kita garisbawahi di sini yaitu di kita masih banyak yang beranggapan kalau di laut harus pakai semen tipe 5. Itu tidak sepenuhnya tepat ya. Yang tepat itu adalah tipe 2. Tipe 5 itu terlalu berat. Kenapa? Karena kandungan C3A-nya terlalu rendah. Kalau kandungan C3A terlalu rendah, beton kita lebih rawan terhadap korosi karena alkalinitasnya jadi turun. Ini kadang yang tidak disadari. Makanya banyak yang kita lihat di bangunan-bangunan laut memakai semen tipe 5, kemudian rasio air semennya 0,5 gitu ya. Ya nggak berapa lama umurnya selain mengalami karatan. Kalaupun kita mau pakai N tipe 5 itu boleh, namun dengan syarat yang kuat ya. Terkait dengan porositas harus kita jaga supaya chloride jangan sampai masuk. Jadi masuknya itu lambat sekali. Sehingga tulangan tetap terjaga meskipun alkalinitas beton kita turun.
daripada kita melakukan itu, kenapa kita nggak pakai yang tipe 2 saja? Karena itu yang direkomendasikan. Ataupun tipe blended lainnya. Nah, ini yang sering kita lihat sampai sekarang. Di spesifikasi bangunan tempat dekat laut, itu masih banyak yang pakai semen tipe 5 yang dipersyaratkan. Nah, ini yang harus diluruskan ke depannya. Kemudian di pasal 26 juga disebutkan tipe-tipe semen yang nantinya boleh dipakai ya untuk bikin beton. Di sini ada semen Portland, semen campuran. Ya, semen campuran juga udah diakomodasi termasuk SNI-nya ya, termasuk semen Portland Pozolan. Kemudian juga terkait dengan semen Portland Slag ya. Juga mulai sudah banyak dipakai ya. Karena banyak produk slag yang dihasilkan sejak pabrik baja menggunakan tanur pijar sebagai bahan proses produksinya. Ya. Dan lain-lain ya. Jadi ini sudah terakomodasi di dalam SNI kita. Dan tidak ada SNI hambatan di SNI kita untuk menggunakan berbagai macam jenis semen untuk konstruksi ya. Tentunya harus di backup dengan trial mix dan lain sebagainya. Dan mau nggak mau harus tetap dilakukan. Kemudian juga di SNI kita juga disebutkan mengenai penggunaan bahan cementitious lainnya sebagai bahan tambahan, yaitu seperti fly ash, semen slag, silica fume, dan juga diberikan batasan kandungan maksimum yang diizinkan ya. Untuk fly ash itu boleh sampai 25% ya. Semen slag sampai dengan 50% ya. Jadi semen yang ada contoh 400 kilo, 50%-nya kita ganti dengan slag. Jadi PC kita cuma 200 kilo, slagnya 200 kilo gitu. Nah, kita bisa menggunakan persentase bahan fly ash atau slag lebih tinggi lagi. Asalkan bisa dibuktikan ya bahwa beton yang dihasilkan itu ya tetap memenuhi ketentuan yang diinginkan gitu. Jadi sesuai dengan persyaratan lah. Jadi yang problem kalau kita gunakan yang berlebihan itu adalah kekuatan awalnya. Kekuatan awalnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan beton biasa. Dibandingkan dengan menggunakan OPC. Jadi selama itu bisa kita buktikan itu tidak masalah, itu tidak apa-apa. Jadi kadang untuk kandungannya lebih banyak, kita nggak menggunakan yang namanya binary. Atau seperti campuran OPC dicampur dengan binary atau dicampur dengan OPC. Di mana campuran yang ketiga itu digunakan adalah silica fume. Tujuannya adalah kompensasi atau keterlambatan pengumpulan kekuatan di umur-umur awal. Nah, itu banyak dipakai ya. Kalau di luar itu untuk bangunan tinggi dengan mutu beton tinggi, mereka memakai campuran ternary ya. Ada OPC di situ, ada slag ataupun fly ash, nanti ditambah silica fume. Ya. Jadi selama itu bisa dibuktikan, kita tidak mendapatkan penalti yang besar untuk kekuatan di awal, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kekuatan beton di awal rendah juga menimbulkan permasalahan, yaitu kita harus melakukan perawatan yang intensif untuk mencegah terjadinya kehilangan air di saat awal di mana beton itu masih belum sepenuhnya bereaksi dengan baik. Jangan sampai air yang ada itu habis ya, teruapkan dan belum sempat bereaksi. Nah, itu yang dihindari sebenarnya. Kemudian untuk dispekkan berbagai dan disebutkan berbagai material tambahan atau admixture yang bisa dipakai ya untuk mereduksi kadar air, memodifikasi waktu pengerasan, menghasilkan beton yang flow dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke metode desain. Berikut ini kita akan coba melihat step by step ya bagaimana cara merancang mix design untuk beton. Acuannya adalah ACI 211 baik 214 maupun 301. Jika kita mengacu pada standar ACI untuk mix design, ada 8 step yang harus kita jalankan untuk mencapai komposisi yang atau hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu choice of lump, maximum aggregate selection, dan lain sebagainya ya. Sampai terakhir adjustment untuk agregat ya. Nah, untuk mix design kita butuh material properties dari material-material ingredient yang akan digunakan nantinya. Baik itu terkait dengan pasirnya, agregat kasarnya gitu ya, dan lain sebagainya.
Jadi parameter-parameter yang dibutuhkan antaranya adalah absorpsinya, water contentnya, fines modulus gitu ya, box specific gravity atau BSG, yaitu specific gravity kering untuk pasir maupun agak kasar ya. Kemudian dry rodded unit weight, yaitu berat isi kering ya, dari agregat kasar, itu juga dibutuhkan. Nah, dari konsultan yang nantinya tentunya akan membuat spesifikasi beton, maka yang dibutuhkan adalah spesifikasi mengenai mutunya atau concrete strength, spesifikasi rasio air semen. Ini terkait dengan kelas-kelas paparan tertentu ya. Kalau paparannya khusus ya, maka harus ada batasan juga terkait dengan rasio air semen. Nggak boleh sembarangan. Kemudian selam, ya, with atau without admixture, dengan atau tanpa admixture. Kemudian maximum coarse aggregate size. Nah, ini yang kadang nggak muncul, ya. Jadi terutama yang terkait dengan poin terakhir ya, itu jarang timbul. Harusnya yang mengeluarkan itu konsultan. Karena yang paham untuk mengenai pendulangannya ada itu konsultan. Jangan sampai coarse agregat ini nggak kita definisikan. Yang terjadi di lapangan yaitu waktu kita ngecor terjadi efek penyaringan mekanik. Ya, jadi beton kita tersegregasi akibat rapatnya tulangan. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi segregasi itu bisa karena kimiawi atau seperti campuran beton, dan juga bisa terjadi karena fisik, yaitu akibat kondisi tulangan sangat rapat dan sebagainya. Nah, sementara kita kurang aware mengenai hal itu dan tidak membatasi ukuran agregat yang bisa kita pakai, ya. Nah, ini harus kita perhatikan sebagai pelaksana ya. Nah, berikut adalah contoh materi data yang akan kita butuhkan ya. Dan sebelum kita melakukan mix design ya, ada Muster counter, ada absorption, ada specific gravity, absorption dan sebagainya. Nah, step 1 kalau kita merancang campuran beton itu dimulai dari pemilihan nilai SLAM. Nah, perlu dicatat ya. Nah, nilai SLAM yang ini adalah nilai SLAM tanpa admixture, yaitu nilai SLAM kalau kita menggunakan vibrator ya. Jadi tipenya bukan seperti pump ya atau seperti trial mix ya. Yaitu kita pakai vibrator. Nah, untuk masing-masing ini ada batasan terendah yang direkomendasikan dan batasan paling maksimum yang direkomendasikan. Nah, boleh nggak kalau kita pakai selam lebih tinggi? Kalau kita pakai vibrator tanpa admixture. Misalnya untuk pengecoran beam reinforced wall. Kita nggak mau pakai 100 tapi pakai 150. Nah, itu tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena kalau kita tidak menambahkan admixture, selam kita 150, kemudian pengecorannya pakai vibrator, sudah pasti beton kita akan mengalami segregasi saat kita getarkan. Dengan mudahnya dia mengalami pemisahan, maka akan terjadi yang namanya bleeding. Maka sangat tidak disarankan, kecuali pakai pendekatan lain pada waktu pengecoran. Ya. Tapi kalau masih menggunakan vibrator tanpa admixture, maka inilah batasannya yang disarankan untuk mendapatkan beton yang baik. Ya. Nah, kemudian step kedua menentukan atau memilih maksimum aggregate size. Nah, di SNI pasal 26 itu ada ya, ada ketentuannya. Bahwasanya ukuran maksimum agregat tidak boleh besar sepertiga dari tebal slab. Tidak boleh lebih besar dari 3/4 dari spasi minimum bersih antar tulangan. Kemudian tidak boleh lebih besar dari 1/5 jarak terkecil antar tepi begisting. Nah, ini kita cek. Tentunya terkait dengan elemen yang mau kita cor, kita harus penuhi ketentuan ini. Ya. Karena kalau kita menggunakan agregat yang lebih besar daripada batas ini, maka pemadaman akan sulit. Kemudian juga bisa terjadi efek penyaringan fisik dari tulangan. Nah, ya. Dan akibatnya beton mengakibatkan beton tidak homogen maksudnya. Terjadi segregasi dan mutunya bervariasi dan lain sebagainya, ya. Jadi spasi bersih minimum antar batas tulangan yang sejajar dengan satu lapis menurut SNI
tidak boleh kurang dari nilai ketiga ini. DB itu adalah diameter batang tulangan itu sendiri, yaitu 25 mm, atau 4/3 dari D agregat atau ukuran agregat maksimum. Nah, kita dalam mendesain harus memperhatikan aspek ini. Bisa kita mengakomodasinya lewat jarak tulangan, ya. Jadi kita jika terlalu rapat, atau sudah bisa nggak, jika kita nggak apa-apa, kalau tulangannya rapat, tetapi dapat dalam batasan 25 mili, tinggal bermain di ukuran maksimum agregat yang kita pilih, yang kita spesifikasikan nantinya, agar yang tidak terjadi yang namanya segregasi, ya. Nah, tahap ketiga, setelah kita memilih ukuran maksimum agregat, kita masuk ke tabel ini untuk menentukan jumlah air dan jumlah kandungan udara, ya, yang akan terperangkap yang ikut mempengaruhi volume beton kita, ya. Nah, di tabel ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk non air entrant, jadi beton tanpa penambahan udara. Di kita umumnya jarang ya menambahkan udara ya, selalu dengan tanpa penambahan. Yang kedua yaitu dengan penambahan. Nah, ini untuk negara 4 musim. Sengaja ditambahkan udara ke dalam beton supaya bisa mengakomodasi kalau sampai terjadi yang namanya fenomena freeze and thaw, yaitu pembekuan dan pencairan yang masuk ke dalam beton, pencairan air yang masuk ke dalam beton. Nah, kita nggak ada ini, nggak pakai air entrant agent gitu untuk beton kita. Umumnya kita pakai non air entrant. Nah, di sini tergantung pada ukuran maksimum agregat kita, apakah 9,5, 12,5 atau 19, dan juga tergantung kepada nilai selam yang sudah kita pilih tadi ya. Maka kita bisa menentukan jumlah air yang akan kita campurkan. Nah, ini yang disebut dengan air pencampur atau mixing water. Nah, ini adalah mixing waternya, air pencampurnya. Nah, kadang di sini kalau kita lihat dapat kita angka yang nggak gede, ya contoh 228 gitu ya. Nah, ini yang nantinya tentunya setelah kita dapat komposisinya, mesti kita sesuaikan lagi. Kita gunakan yang namanya water reducer, super plasticizer, ya, untuk bisa mengurangi jumlah air supaya tidak berlebihan, ya, supaya tidak berlebihan, tetapi tetap mendapatkan nilai selam yang diinginkan, atau bahkan lebih baik nilai selamnya, workability juga lebih baik, ya. Jadi pendekatannya seperti itu. Di awal ini adalah kondisi tanpa menambahkan admixture terlebih dahulu, masih basic sekali atau basic sekali. Kemudian setelah dapat komposisi sesungguhnya, baru kita bisa bermain dengan menambahkan bahan-bahan tertentu untuk mendapatkan sifat yang lebih baik, ya, dari beton yang dihasilkan. Kemudian untuk air entrant kita lewat aja karena jarang dipakai. Selanjutnya kita step keempat yaitu memilih rasio air semen berbasis kepada kuat tekan perlu. Ya, kuat tekan perlu ini untuk di SNI kita yang sekarang ini sudah tidak ada lagi di dalam SNI ya. Karena di ICI-nya sendiri dipindahkan ke dokumen lain, yaitu ke ICI 301. Ya. Jadi di SNI kita hanya ada kriteria penerimaan, bagaimana dia dihitung untuk mendapatkan kuat perlu itu sudah dihilangkan. Ya. Jadi untuk sementara karena kita belum punya yang 301 untuk kita di Indonesia, terpaksa kita mengacu kepada 301 untuk mendapatkan kuat tekan perlu, ya. Nah, di dalam ketentuan SNI yang lama ini masih ada, persis sama dengan ini ya, masih bergantung kepada mutu betonnya, apakah 35 ke atas atau di atas 35 atau di bawah 35. Nah, ini ada beberapa formula untuk menghitung kuat perlu, yaitu kuat spesifikasi ditambah 1,34 dikali K. K ini adalah koefisien probabilities ya, statistik, dikali dengan standar deviasi. Ya. Ini ada dua persamaan untuk masing-masing kelas mutu. Ya. Tentunya nanti yang diambil adalah yang paling besar. Ya. Nanti kita akan lihat filosofi dari persamaan ini ya di bagian berikutnya. Ya. Nah, untuk
standar deviasi, kita bisa mengacu ke ACI 214. Kalau kita nggak punya catatan, yang paling ideal itu sebaiknya kita punya catatan ya, yaitu dari rekod-rekod sebelumnya. Tapi kalau nggak ada ya kita bisa pakai tabel 43 ini untuk acuan awal, di mana pada tabel ini untuk general construction testing gitu ya. Sebagai contoh, itu ada kelas excellent, good, very good, fair, and poor. Itu tergantung pada kualitas pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ada juga di dalam SNI yang lama ya, diberikan rentang nilai FCR terhadap FC prime. Misalnya untuk mutu sampai 21 megapascal kita bisa memakai kuat perlu sama dengan FC prime ditambah 7 MPa. Ya, tergantung dengan kuat tekannya. Suatu hal yang harus digarisbawahi di sini. Di lapangan selalu yang terjadi adalah waktu kita order beton, standar deviasi yang dimasukkan itu hanya standar deviasi yang dimasukkan adalah standar yang ada di internal batching plan itu sendiri saja. Termasuk variasi bahan di situ, variasi pengerjaan, variasi mesin, proses, dan lain sebagainya, termasuk operator. Jadi hanya menggambarkan variasi yang ada di batching plan, yang ada dari pihak ready mix saja gitu ya. Sebagai pelaksana, Anda belum pernah, nanti kebanyakan orang juga belum pernah meminta tambah standar deviasi untuk merefleksikan yang di lapangan nanti. Sampai sekarang masih selalu berlangsung seperti itu. Standar deviasi itu hanya menggambarkan yang ada di labor saja atau di ready mix, tidak menggambarkan yang ada di lapangan. Padahal yang ada di ready mix ini adalah diuji lewat sampel yang berhenti di muka pagar project saja gitu kan. Ya, belum menggambarkan yang ditumpahkan di strukturnya gitu, yang sudah melalui perjalanan lagi, dipompa dan sebagainya ya. Nah, ini yang ke depan harus kita perbaiki. Harus ada titipan nilai standar deviasi untuk ikut diperhitungkan. Jadi bukan nitip amplop saja ya. Ya, ada yang ketawa ternyata ya pada sini semua. Nah, oke. Ini poin yang perlu saya sampaikan terkait hal ini ya. Jadi setelah kita dapat required strength atau kuat perlu, maka kita gunakan tabel ini untuk mendapatkan berapa UCM ratio yang pas untuk menghasilkan kuat perlu tadi. Jadi contoh dapat kuat perlu, contoh FC prime kita 35 ditambah dengan faktor statistik dapatnya 42. Artinya kuat perlu kita 42. Sehingga untuk Nor air entrain rasio air semen maksimum itu 0,41. Jadi kita udah dapat rasio air semennya. Tadi air sudah dapat, rasio air semen sudah dapat. Maka dengan dua variabel ini kita akan mendapatkan variabel semen atau yang kita butuhkan. Kemudian dari rumus ini dapat kita peroleh berat semen yang kita inginkan dari W per cm dan berat dari air gitu, kebutuhan akan air. Maka di sini dapat kita cek apakah berat semen ini nanti berlebihan apa enggak. Kalau berlebihan, kita harus memikirkan untuk memodifikasi campuran kita dengan menggantikan sebagian semen dengan bahan cementitious yang lebih slow reacted seperti fly ash, slag dan sebagainya. Ya. Jadi kita sering lihat juga campuran beton yang kita lihat semennya sampai 800 kg OPC. Coba bayangin. Ya, itu setiap 100 kg, for your information, peningkatan suhu hidrasi itu 12 derajat Celcius. Jadi kalau 800 kg semen yang kita campurkan dalam beton per meter kubik, artinya apa? Akan ada peningkatan suhu sebesar hidrasi 8 kali 12. Ya. Berapa itu ya? 96 derajat. Ditambah dengan suhu awal, suhu ambien. Jadi akan totalnya 100 derajat lebih. Itu sudah suhu mendidih. Kita telur di sana matang gitu. Ya. Nah, ini yang pendekatan yang tidak tuntas ya. Di awal kita kembangkan komposisi, oke. Setelah dapat itu kita tinjau lagi, kita lihat
semen berlebihan apa enggak. Kalau bisa semen dengan lebih dari 500 lah. Kalau bisa di bawah itu lebih baik. Air juga. Air itu jangan lebih dari 180 lah per meter kubik. Kalau masih berlebihan ya kita kurangi airnya. Kita gunakan yang namanya water reducer. Water reducer itu bisa mengurangi sampai 10%. Kalau lebih kurang juga, ingin kurang juga, kita buka HRWR. HRWR itu bisa mengurangi sampai 30%. Jadi kita pakailah teknologi yang berkembang saat ini untuk mendapatkan komposisi yang paling bagus untuk mutu beton kita. Sehingga hasil akhirnya beton kita itu bagus. Nah, setelah kita dapat semen, kita dapat air gitu ya. Yang berikutnya kita menentukan jumlah kandungan agregat kasar ya di dalam beton kita. Untuk ini kita menggunakan tabel yang terpapar ini, di mana fungsinya adalah nominal maximum aggregate size. Ini sudah kita definisikan ya. Ukuran berapa? Contohnya ukuran 9,5 gitu kan. Kemudian juga adalah fineness modulus daripada pasir gitu. Di mana ini adalah gambaran mengenai pasir yang tertahan di saringan-saringan tertentu secara kumulatif. Di mana kalau angkanya rendah berarti pasir kita terlalu halus. Kalau angkanya tinggi berarti pasir kita terlalu kasar. Dan ini juga berkorelasi dengan kebutuhan agregat kasarnya. Kalau pasir kita terlalu kasar, maka agregat kasarnya otomatis akan menyesuaikan, dan agregat kasar kita akan terlalu halus juga akan menimbulkan kenaikan porsinya. Jadi ini ada balancing antara agregat kasar dan halus tergantung pada properties agregat halus yang kita pakai, terutama yang terkaitan dengan fine modulusnya. Nah, jadi dari sini kita dapat suatu volume cost agregat per unit volume. Angka ini nanti kita kalikan dengan dry loaded unit weight untuk mendapatkan berat agregat yang dibutuhkan. Ya, angka ini nanti kita kalikan dengan dry loaded unit weight. Ya, dry loaded unit weight itu diukurnya dengan wadah, nanti dimasukkan agregat, terus dirojok, ditusuk-tusuk sampai penuh, kemudian ditimbang. Nah, beratnya berapa, volumenya diketahui, maka didapat berat isi. Ya, termasuk di situ space gap di antara susunan agregat. Ya. Jadi dari angka ini kita kalikan dry loaded, kita dapat berat total agregat kering. Karena ini agregat kering ya. Berat total agregat kering yang harus kita campurkan. Nah, step selanjutnya untuk pasir pendekatannya adalah pakai absolute volume. Metode absolute volume itu bahwasanya adalah total volume 1 meter kubik, di mana 1 meter kubik itu terdiri dari volume air. Tadi sudah dapat kita berat air, contohnya 200 kilo dibagi 1000 dibagi dengan unit weight-nya ya, 1000 kg per meter kubik ya, maka didapatkan volumenya 0,2 misalnya ya. Kemudian volume air atau udara, di air ini adalah udara ya, udara sesuai dengan tabel pertama tadi. Untuk pilihan agregat maksimum sama nilai selam, kita dapat perkiraan dari volume udara yang terperangkap. Contohnya 2%. Jadi 0,02 gitu ya. Kemudian volume dari Portland semen. Ya, jadi kita lihat berat semen, kita berikan dengan berat jenisnya ya. Jadi contohnya 400 dibagi 3150. Jadi dapat volumenya. Jadi ada cementitious material. Contohnya fly ash. Fly ash itu beratnya 2400 ya. Jadi berat fly ash yang kita tentukan. Contoh kita menginginkan fly ash-nya 20% dari total cementitious. Jadi kalau semennya 400, 20%-nya fly ash berarti 80 kg fly ash-nya. Sisanya 320 adalah semen. 80 dibagi 2400, maka kita dapat volume yang disumbangkan oleh fly ash. Kemudian volume coarse agregat, kita sudah dapat volume persatuan agregat ya. Itu kalikan dengan dry loaded ya, maka didapat berat. Kemudian kita bagi dengan unit weight, dibagi dengan specific gravity dari agregat kasar ya.
Agregat kasar itu spesifikasinya, spesifikasi gravitinya 26 sampai 2,8 ya. Jadi contoh, kita akan dapat volume absolut dari agregat kasar dalam volume kering. Jadi agregat kasar ini dalam satuan volume kering ya. Ini semuanya kita jumlahkan semua itu dari awal, maka didapat nanti volume agregat halus yang terakhirnya. Ini akan diperoleh dengan nilai agregat halus dalam kondisi kering ya. Nah, step terakhir ya kita harus melakukan water adjustment ya, terutama terkait dengan yang namanya agregat, berat agregat, dan jumlah air yang ada di campuran ya. Jadi untuk berat agregat tadi kan di dalam proses perhitungan kita mengasumsikan dalam kondisi kering ya, itu harus kita kalikan dengan apa namanya kondisi absorpsinya untuk mendapatkan yang kita sebut dengan agregat dalam kondisi SSD, baik untuk agregat kasar maupun agregat halus. Jadi di sini kita lakukan penyesuaian untuk beratnya, otomatis nambah ya berat agregat kita sesuai tambahan air yang akan kita harapkan mengisi pori-pori di dalam agregat. Kemudian juga terkait dengan mixing water, terkadang agregat itu dalam kondisi aktual itu bukan SSD ya, justru SSD itu adalah kondisi ideal. Kondisi aktualnya bisa jadi lebih kering udara atau biasa kita sebut seperti itu, atau biasa lebih basah daripada SSD, atau kita sebut dengan wet aggregate. Kalau dia lebih kering daripada SSD, artinya agregat kita kekurangan air gitu. Jadi itu yang kita tambahkan dalam penyesuaian atau koreksi pada adukan. Nah, kalau dia basah, berarti dia kelebihan air. Jadi kita bandingkan itu nanti adalah moisture content dibandingkan dengan absorpsinya. Jadi kalau minus berarti kita harus nambah. Kalau positif berarti moisture contentnya lebih besar daripada absorpsi, maka harus mengurangi air pencampur. Nah, ini juga menjadi problem di lapangan ya. Karena mengukur moisture content itu nggak gampang, butuh waktu ya. Kadang main diasumsikan aja ya. Ada apa namanya, teknisi cuma megang-megang aja gitu, pakai feeling gitu, dipegang-pegang agregat jadi tahu itu kondisinya seperti apa gitu. Jadi sebaiknya gitu kita itu harus engineering, semua itu harus terukur ya. Jadi moisture content itu penting sekali untuk dibuat menjadi terukur sehingga semuanya jadi sangat terukur. At the end kita dapat mutu yang sesuai dengan apa yang sudah kita hitung. Yang sering jadi variasi itu adalah karena memang tidak diukur secara jelimet gitu, maka timbullah variasi. Dalam batasan itu sih oke-oke saja, ada toleransinya memang, tetapi itu sebatas yang masih bisa diakomodasi oleh standar deviasi yang ada tadi. Jangan sampai nanti kita sudah menetapkan standar deviasi yang kecil seperti 2 megapascal, tapi kontrol di lapangan tidak dikontrol dengan baik. Banyak hal yang tidak terukur. Dampaknya apa? Standar deviasi kita akan membengkak. Ya. Akibatnya apa? Beton terpasang itu jauh lebih rendah daripada apa yang kita inginkan. Jadi standar deviasi real itu akan berpengaruh besar. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Sedikit banyaknya mungkin sudah dapat merefleksikan dan merepresentasikan kondisi lapangan. Karena pada percobaan kita di kelas maupun di labor itu adalah kondisi ideal yang mana itu aspek-aspek internalnya itu tipikal ya. Sementara di lapangan itu sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam membuat rancangan campuran. Seperti tadi faktor data yang diberikan oleh konsultan itu sangat berpengaruh sekali, termasuk dari water cement ratio, kemudian juga dari distribusi ukuran gradasi, sehingganya apa? Sehingganya orang di laboratorium tidak kebingungan dan tidak membuat spek sendiri untuk agregat yang akan digunakan, dimensi ataupun ukuran agregat kasar contohnya yang akan digunakan. Nah, itulah yang terjadi di lapangan. Jadi memang tidak sesederhana di laboratorium. Di laboratorium kita cuma membuat
beda uji sudah tidak merepresentasikan apa yang akan kita cor gitu. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya harapkan sudah menambah sedikit wawasan dari teman-teman mengenai kondisi-kondisi yang harus kita lakukan pada saat eh, kondisi lapangan terjadi gitu. Dengan posisi saat ini kawan-kawan kan sebagai praktikan ya, praktikum di laboratorium. Nah, nanti ketika di lapangan kawan-kawan itu akan menjadi pelaksana. Pelaksana nanti akan menentukan segala aspek yang akan kita pakai di lapangan. Orang lab hanya menerima pesanan. Nah, bagaimana nanti kita untuk menambahkan adanya standar deviasi tambahan terkait dengan kondisi-kondisi lapangan dan hal lain sebagainya yang membuat pekerjaan kita itu sesuai dengan rencana. Nah, itu dia. Kemudian di pertemuan ini pun kawan-kawan juga diharapkan sudah ada pembanding. Kita sudah memakai SNI 2000 untuk membuat mix design. Nah, di sini juga ada versi ICI. 8 langkah dalam membuat proporsi campuran. Nah, di sini dia. Yang mana intinya adalah pada campuran metode ICI ini perlu kita perhatikan bahwasanya proporsi yang didapat adalah proporsi berbasis kepada agregat kering, ya. Jadi saat pelaksanaan di lapangan, kondisi agregat yang akan digunakan dalam campuran beton adalah kondisi apa adanya, sehingga harus disesuaikan. Nah, jadi di situ perlu adanya parameter-parameter lain seperti kadar air, kemudian resapan agregat, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memperkaya wawasan teman-teman semua terkait dengan perancangan campuran beton. Jadi tidak hanya satu metode saja ya, kita cuma bisanya SNI saja gitu. Padahal SNI pun juga ada menggunakan referensi dari ICI. Nah, ini dia. Biasanya kita menggunakan, kawan-kawan sudah memahami metode SNI 03 2834 ya tahun 2000. Nah, sekarang juga memahami bagaimana membuat rancangan campuran menggunakan American Concrete Institute. Nah, ini dia. Terakhir, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara penerimaan beton di lapangan. Nah, setelah kita buat, kita pesan beton, nah bagaimana menerimanya di lapangan supaya nanti kita bisa untuk mengaplikasikan beton tersebut sesuai dengan spesifikasinya, ya, spesifikasinya. Dan apa yang harus kita lakukan seandainya terjadi spek yang berada di bawah karakteristik, yaitu FC prime kita atau kuat tekan yang benar-benar kita sudah direncanakan ataupun kuat tekan-tekan ideal kita. Nah, di situ. Nah, itu harus hati-hati sekali kita. Jadi untuk minggu depan pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai penerimaan beton di lapangan, kemudian juga akan membahas sedikit evaluasi-evaluasi mengenai pelaksanaan beton. Jadi saya harapkan satu semester ini kawan-kawan sudah sedikit banyaknya sudah mengetahui ya, dan tentunya itu tidak terlepas dari keuletan kawan-kawan dalam membaca referensi. Berikut saya akan juga memberikan beberapa ICI dan SNI terbaru 2019 yang kita bahas sekarang ya, untuk menambah khasanah kawan-kawan. Nah, kalau yang saya sampaikan ini mungkin nggak seberapa dan saya pun masih harus mempelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita juga harus sama-sama membaca karena aturan ini masih baru. Kawan-kawan sudah ada sudah dapat bahannya. Mungkin untuk beton, untuk percobaan pembuatan beton, kawan-kawan sudah selesai, semester depan tidak ada lagi gitu. Mungkin kawan-kawan sudah tingkat beralih ke level selanjutnya. Nah, itu kawan-kawan kalau ingin memperkaya lagi untuk memperdalam lagi kapabilitas dalam masalah perancangan beton, ya harus rajin baca ICI, baca SNI gitu. Nah, apa yang ada di dalamnya dan mencari referensi-referensi lain di luar, karena memang peraturan-peraturan itu semakin hari akan semakin diperbaharui terus, akan semakin tinggi standarnya. Nah, jadi dengan hal itu kita juga dapat meningkatkan kapabilitas diri sendiri masing-masing sebagai bekal nanti di lapangan. Dan saya berharap kawan-kawan matang di teori, kemudian mampu merancang di laboratorium, kemudian juga mampu melaksanakan pelaksana di lapangan. Bagaimana kita membuat pesanan ke batching gitu loh. Setelah di batching kita juga dapat menyiapkan karakteristik sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan.
Kita tidak mau telan mentah-mentah apa yang ada di spek yang diberikan oleh owner, tetapi kita analisis dulu apakah ada perlu modifikasi kah, atau perlu semacam penambahan kajian kah, ataupun perlu tambahan parameter untuk mempermudah kita ke depan. Nah, itu dia. Seorang pelaksana yang hebat adalah dia sudah mengetahui apa-apa yang akan menyusahkan di lapangan. Jangan telan mentah-mentah apa yang ada di spek. Kalau itu menyusahkan kita bisa evaluasi itu. Kita bisa CCO namanya, kita bisa nanti untuk perubahan spek dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari kerajinan dan keuletan kawan-kawan. Nah, kalau saat ini kawan-kawan sudah memahami, itu yang disampaikan hari ini itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali untuk sebagai modal di lapangan. Ya, mungkin demikian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu saya sampaikan referensi dari bahan kita hari ini ya. Bahan kita hari ini referensinya yang pertama yaitu dari 3 buah ICI. Yang pertama ICI, mohon maaf itu dari SNI ya, SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Itu kalau tidak salah sudah saya berikan di Google Classroom ya. Dan nanti juga akan saya masukkan di referensi di bahan kita pada hari ini. Kemudian juga di ICI 2.11 tentang standar praktis untuk proporsional beton gitu ya. Kemudian ICI 214 untuk tata cara mengevaluasi kuat tekan dari beton tersebut. Kemudian ICI 301 mengenai spesifikasi dari struktur beton. Kemudian referensi terakhir yaitu dari Profesor Iswandi Imran yaitu Haki 2019. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan yang bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.